Selamat pagi, salam lestari teman-teman semua. Pagi ini kita berkesempatan untuk kerja bakti di salah satu desa yang cukup terpencil di lereng Gunung Wilis, masih masuk wilayah Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Tulungagung. Untuk tahu kegiatan hari ini apa, kita tanya Pak Kaur Kesra dari sini. Ayo Pak, ceritanya apa Pak? Pak Kaur Kesra masih muda, jadi pamongnya di sini. Hari ini acaranya apa? Hari ini acaranya kerja bakti masyarakat bersih-bersih sungai, karena di lingkungan sungai ini sering digunakan untuk sarana hiburan masyarakat. Sarana hiburan? Ya. Terus masalah yang sering ditemui itu tentang edukasi masyarakat tentang salahnya membuang popok, terutama. Nggak boleh sungai. buang popok gitu ya ke sungai ya? Sungai. Tidak itu sebenarnya nggak boleh, cuma sering dari anak-anak muda Karang Taruna itu istilahnya memberi teguran cuma kurang efektif gitu, sing sulit itu. Beliau namanya Pak Nurul Sobah. Oke. Sekarang kita tanya nama sungai yang ada di belakang kita ini sungai apa, dari hulunya gimana, hilirnya gimana? Sungai ini namanya Kali Anyar. Kali Anyar. Kali Anyar. Nah, ini asalnya dari Wilis, dari air terjun, namanya air terjun Kucur. Dari Air sumber terjun Kucur ya? Kucur namanya. Terus ada itu anak sumber apa kemarin, dari kemarin masih nge-explore cuma belum ketemu lokasi langsungnya. Sumbernya Namanya sumber petilasan itu Tapal Jaran. Tapal Jaran. dari hulunya, dari sumber dari air terjun Kucur. Oke. Dan Tapal Jaran. Nah, itu Tapal Jaran bertempat di Dusun Kedawung sama perbatasan Pamungan. Lamongan ke Dawung ya. Airnya dari situ. Dari itu terus ini bermuara di mana? Ini bermuara ke langsung ke Sungai Gangga. Harapan masyarakat Desa Maisan. Ya. Harapan untuk Desa Maisan sadar untuk mulai tidak buang sampah pada sungai, khususnya popok dan benda-benda non organik. Jadi karena bisa menimbulkan pencemaran ya. Iya, pencemaran. Begitu, ini tadi penjelasan dari perwakilan masyarakat Pak Nurul Sobah Kaur Kesra dari Desa Maisan. Sekarang kita tanya koordinator Wild Water Indonesia wilayah Kediri, Mas Bima. Tepuk tangan untuk Mas Bima. Mas Bima, ini tadi saya lihat selain bersih-bersih sungai juga ada tabur ikan. Ikannya apa sih yang ditabur? Alhamdulillah hari ini kita nabur kurang lebih 6.000 benih ikan tawes. Kenapa kita tabur ikan tawes? Karena ikan tawes salah satu ikan endemik di sungai ini. Nah, dengan kenapa kita juga memilih dengan ikan tawes? Karena sebelum kita menabur ikan, kita juga harus peduli tentang peraturan yang dibolehkan tentang cara menabur ikan di sungai atau di perairan umum. Jadi ternyata tidak boleh sembarangan menabur ikan. Kalau nabur uang sembarangan boleh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, nabur cinta juga nggak boleh sembarangan ya. Nabur ikan itu ada aturannya. Aturannya bagaimana, Om Bima? Nah, yang boleh ditabur di perairan umum adalah ikan endemik, ikan asli dari lokal dari area air tersebut atau sungai atau perairan umum tersebut. Jadi kalau misalkan di sini adanya tawes, dulu sudah ada tawes, sekarang tawesnya punah, ya itu tawes yang boleh kita tebar. Walaupun dulu belum ada tawes, kalau ditebar ini itu pun tidak boleh. Itu pun harus ada, dulu pernah ada 3 ikan itu tersebut di sini. Jadi harus ada riset dulu di sungai itu adanya apa. Misalkan saya mau bikin perlombaan untuk apa itu mancing lele dumbo di sungai ini boleh apa tidak? Saya tabur ikan lele dumbo 1 ton gitu. Cara peraturan sudah melanggar. Itu melanggar peraturan ya? Kan bagus toh nabur ikan. Itu nggak boleh juga ya menurut Karena peraturannya. ikan lele dumbo itu kan bukan ikan endemik. Kan yang ditabur digunakan ini kan perairan umum. Kalau itu ditaburnya di kolam atau empang, monggo aja. Sebenarnya apa sih bahayanya kalau kita ngomong menabur ikan-ikan yang tidak sesuai dengan habitatnya, ikan dumbo, lele dumbo, ikan misalkan ikan piranha, ikan aligator yang seperti kemarin, itu bahayanya apa sih? Kok nggak boleh itu? Yang pertama yaitu dari ikan yang mati sendiri ini akan pasti habitatnya terganggu. Habitatnya terganggu ya? Karena jenis yang biasa yang dari luar, yang tadi disampaikan alligator ataupun nila ataupun lele dumbo, cenderung mereka kan predator. Otomatis dia lebih agresif untuk
Perkembangan ikan lokal itu sulit lama. Jadi kalau ikan-ikan yang pendatang itu susah. Ini dari sinilah kenapa peraturan itu dipecahkan. Peraturan untuk melindungi ikan-ikan lokal. Bayangkan pemerintah Indonesia itu melalui Departemen Perikanan itu sudah begitu memperhatikan kondisi perikanan. Jadi kalau ikan aja dilindungi, apalagi mbak-mbak yang ada di sini, kan wajib kita lindungi. Nah, Wajib. Sekarang kita tanya aktivis mahasiswa, Mas. Siapa Mas? Adam, Mas Adam dari ARPAC. ARPAC itu apa sih? ARPAC itu panjangannya Arus Pergerakan Alam Cerahkan Cerianya Hari Esok. Itu apa? Jadi itu himpunan mahasiswa pencinta alam dari Universitas Kediri yang didirikan sekitar tahun 1984. 1984. Iya. Tujuannya untuk melestarikan lingkungan dan untuk mengatasi krisis iklim yang melanda bumi saat ini. Karena kita kan fokusnya di pertanian. Karena pertanian itu sangat berhubungan dengan iklim. Betul. Maka dari itu kita di sini juga mengambil peran untuk melestarikan lingkungan juga lewat Demi konservasi. untuk mencegah global warming. Ya, seperti betul, itu ya. seperti itu. Tanggapan terhadap acara yang diajarkan oleh teman-teman dari Wild Water Indonesia dan Desa Maisan, bagaimana tanggapannya? Kalau tanggapan dari kami, acara seperti ini sangat bagus dan kalau bisa sering-sering diadakan, terutama di daerah-daerah lain juga supaya masyarakat kita itu punya kesadaran untuk menjaga lingkungan, terutama lingkungan di sekitarnya. Karena kalau lingkungan kita rusak, gimana kita bisa tinggal di lingkungan yang rusak? Jadi teman-teman mahasiswa yang diwakili dalam ARPAC dari Universitas Kediri ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk Ya, betul. Sekarang kita menuju ke Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Beliaunya kurus, jangan dibandingkan dengan saya. Saya perutnya besar, kalau beliaunya perutnya kecil. Karena saya lahannya basah. Lahannya basah, beliau di perikanan lahannya kering. Bagaimana tanggapan dari Bapak Kepala Dinas Perikanan terhadap kegiatan hari ini? Jadi terima kasih ya. Jadi prinsipnya kami sangat berterima kasih kepada teman-teman terutama dari Wild Water Indonesia ya. Kita bekerjasama memang. Jadi prinsip di sungai itu adalah habitat ikan. Ya, kalau sungai kotor berarti ikannya mati. Kita ingat zaman dulu kecil kita itu kalau mancing di sungai itu mesti dapat ikan. Tapi sekarang ini sudah Sekarang kalau mancing dapatnya popok. itu permasalahannya. Sebab itu kita tiap tahun itu ada kegiatan namanya adalah pelestarian perairan. Ya, ada penebaran benih. Saya sepakat dengan Mas Bima. tadi ya bahwa yang ditebak itu harus ikan-ikan yang bukan predator. Ya. Jadi lele itu kan kanibal. Kalau dia ditebak di perairan otomatis akan makan Ikan yang lain. Ya. Kemudian nila. Kalau zaman dulu nila boleh, tapi mulai tahun 2017 itu sudah ada larangan tidak boleh menebak ikan nila di perairan. Yang boleh itu adalah ikan sawet, kemudian tombro, kalau ini ikan mas itu ya. Mungkin. Jadi saya sepakat, saya sangat antusias, saya akan memberikan apresiasi kepada teman-teman ini. Mari kita bersama-sama. Terutama kita sudah bikin Perda nomor 6 tahun 2014 itu dilarang untuk illegal fishing. Kalau mancing boleh, tapi kalau melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia itu yang akan kita jerat dengan pasal. Hukumannya tidak kurungan 3 bulan sama denda 50 juta. Ini kita lakukan. Jadi di Kabupaten Kediri sudah ada Perda nomor 6 tahun 2014. nomor 6 tahun 2014 untuk mencegah illegal fishing. Jadi mancing boleh, ngebom, ngeracun, nyetrum nggak boleh dengan ancaman denda berapa? 50 juta. Itu tujuannya untuk melindungi ikan-ikan lokal yang ada di perairan Kabupaten Kediri. Program ke depan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Ya, jadi ke depan ini sudah kita mulai dengan pengembangan ikan-ikan lokal. Mengembangkan ikan lokal. Ya. Itu dari Dinas Dari Bisnis ya, pembinaan, ya. Pembinaan ikan lokal. Tawet, ada waduk apa namanya pari itu. Dan ini sudah dimulai dicoba
dengan namanya ikan dewa. Ya. Apa itu ikan dewa? Dewa itu seperti ikan apa dari ikan kek gitu ya. Seperti dari macam ikan kek, ikan besar. Itu habitatnya di Berantas Kediri juga ada ya? Ada di Berantas itu ada. Itu sudah mulai kita genihkan, kita kawinkan. Tujuannya kegiatan-kegiatan itu Untuk melestarikan ikan lokal. Karena Ikan ikan yang lokal langka ya? asli kita itu sudah hampir punah. Jadi kalau kita wader itu kan biasanya makanan enak ya. Tapi biasanya kalau kita makan wader itu sudah wader campur dengan ikan-ikan yang lain. Namun kan bias. Pokoknya ya ceto dan sebagainya itu. Sehingga kita harus mulai mengembangkan ikan-ikan itu. Jadi sudah mulai ada upaya untuk mengembangkan ikan-ikan lokal yang sekarang sudah mulai langka. Tujuannya agar tidak punah, gitu ya. Demikian penjelasan dari Pak Nur Hafid, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Sekarang kita tanya sahabat saya yang mirip, rambutnya sama-sama gondrong, sama-sama putih. Cuma saya sakti karena saya tinggal di gunung, beliau tidak sakti karena tinggalnya di kota. Dari Mas Beni dari EPPI. EPPI itu apa sih Mas? EPI itu Ex Pramuka Putra Putri Indonesia. Oh, itu organisasi apa? Jadi dulunya kami pernah ketemu pada kegiatan pramuka. Nah, sekarang ini sudah menanggalkan baju pramuka, tapi jiwa pramuka ini masih melekat di jiwa. Jiwanya opo deh, jiwanya itu. Ya, yang kita lihat untuk saat ini kan salah satunya kegiatan seperti ini tadi ya. Sungai sudah alam rusak. Terus kegiatan anak-anak muda zaman sekarang banyak yang melenceng. Ini yang memang patut kita waspadai. Makanya kita membentuk EPI itu salah satu tujuan utamanya adalah regenerasi. Tujuan utamanya malah regenerasi. Regenerasi ke generasi Berikutnya, supaya kita bisa menularkan hal-hal yang mungkin zaman sekarang tidak ditemukan oleh anak-anak, kita tularkan ke mereka. Bahwa kami dulu memiliki pendidikan yang mungkin masih jadul tapi lebih mengena kepada moral kita. Salah satunya ya kayak tadi kita melihat adik-adik yang masih muda-muda mau terjun untuk lingkungan hidup, cukup senang kita ya, karena memang sangat langka. Apalagi saya pernah hidup di luar Kediri. Untuk di Kediri mungkin masih banyak antusias anak-anak muda yang peduli lingkungan, peduli masyarakat. Tapi untuk di kota saya nggak perlu sebutkan. Di sana memang sudah seusia 20 itu sudah ya saya lolo begue lah bahasanya gitu. Kepedulian terhadap lingkungan atau sekitar sudah nggak ada ya? Udah nggak ada sama sekali. Jangan sampai terjadi di Kediri. Jangan sampai kita perlu, terjadi. EPPI itu perlu menularkan semangat Ya. untuk kepedulian. Dan salah satu divisi yang ada di EPI adalah lingkungan hidup. Dan kebetulan kemarin kami juga berusaha untuk membersihkan sungai. Ada 2 sungai yang rencananya mau kita kerjakan. Satu, Sungai Rau yang ada di Wates Menang. Wates Menang. Terus nomor 2-nya Sungai Tetekan. Itu namanya saya belum tahu juga sungai apa ini. Tapi Di daerah mana itu? Wates juga. Wates Menang atau Wates Menang. Wates Menang. Jadi Utara Wates ya? Menang itu diapit 2 sungai. Sungai Rau. Sungai Rau sama Sungai Tetekan. Ini nggak tahu, saya belum tahu namanya sungai apa ini. Nah, itu. Tapi kalau untuk habitat yang paling bagus di Sungai Rau masih alami karena di situ sumbernya cekungan. Rencananya besok minggu depan kemarin kita sudah tebang pohon yang menjorok ke sungai, kita udah bersihkan. Untuk minggu depan kita akan mengadakan pengambilan sampah bersama Karang Taruna Wates. Kalau nanti misalkan membutuhkan benih ikan, nanti bisa menghubungi Bapak. Siap. Nanti dan teman-teman well water untuk ikut partisipasi di Sungai Siap. Rau dan Sungai Tetekan. Tetekan. Selanjutnya yang terakhir, jadi saya memang menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir kali, yaitu dari Bapak Tirto, penyuluh perikanan. Tadi saya waktu nanam, teman-teman itu nanam ketapang, itu ternyata ada manfaatnya, ada hubungannya dengan perikanan. Hubungannya itu baik-baik saja sebenarnya ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi tujuannya, manfaatnya masih pohon ketapang itu terhadap perikanan. Terima kasih, saya kenalkan dulu ya. Pertama saya sampaikan, saya dari penyuluh perikanan Kabupaten Kediri yang secara administrasi kami ikut Satmingkal Banyuwangi ya, dari Kementerian Kelautan Perikanan. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Water Indonesia dan semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Dan
kebetulan acara kami juga sering berkolaborasi dengan Mas Bimo untuk beberapa kegiatan BBI di beberapa tempat. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri atas support yang begitu besar, terutama dalam mengikuti atau menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Kediri. Tugas kami selain melakukan edukasi dan sosialisasi itu sangat terbantu dengan aksi teman-teman baik itu diri dan lain sebagainya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Secara umum apa ya, tanam tadi itu paling enggak itu adalah salah satu obat untuk mengatasi bakteri dan lain-lain pada yang dilakukan secara herbal tanpa efek samping. Jadi itu buahnya nanti bisa dipakai untuk obat teman-teman yang melakukan proses budidaya di perikanan. Buahnya atau daunnya, Pak? Buahnya atau antibiotiknya. Biasa dicacah itu sama teman di rumah. Itu antibiotik ikan, jadi kalau ada ikan yang Sakit. apa itu obat alaminya itu. Jadi ketapang itu banyak manfaatnya, saudara-saudara. Ketapang itu kalau kita hidup di hutan, buahnya itu bisa dimakan. Buahnya kecil-kecil itu bisa dimakan. Belah itu isinya, jadi untuk survival bisa dimakan. Ternyata selain bisa dimakan, bisa untuk antibiotik terhadap perikanan. Terima kasih sekali untuk teman-teman BBI dan juga yang lainnya atas kegiatan hari ini. Semoga aja kegiatan ini bisa berlangsung lebih intens lagi dan kami juga bisa lebih terlibat lagi. Siap, mantap. Kami mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang ini, kita, relawan-relawan, dan anggotanya banyak ribuan itu yang sampai nggak kelihatan, dan seluruh rekan-rekan kru dari Streeter Kediri dan River yang sudah repot-repot menunggangi acara ini untuk memperolehnya. Salam lestari. Salam lestari. Oke guys, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video saya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dicuekin. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang belum komen silahkan di komen. Yang udah komen boleh komen lagi. Yang udah subscribe boleh subscribe lagi. Monggo lah, terserah lah. Pokoknya video ini untuk Anda semuanya. Terima kasih dan tunggu video-video saya selanjutnya. Dah.